Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika, ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Jumat 6 Jumadal Ula 1438 Hijrah. Di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, kita di antara yang terpilih oleh Allah untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir memenuhi undangan Allah di masjid ini untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali Jumat ini. Semoga Jumat yang kita tunaikan di hari ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, dalam catatan sederhana khatib, seorang yang telah berusia 20 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 650 kali. Seorang yang telah berusia 30 tahun, setidaknya telah menunaikan Jumat sebanyak 1150 kali. Orang yang telah berusia 40 tahun, setidaknya kurang lebih telah menunaikan Jumat sebanyak 1650 kali. Demikian seterusnya. Namun hadirin, di antara sekian Jumat yang telah kita tunaikan sampai dengan Jumat ini, pertanyaan terbesarnya, adakah di antara kita telah memahami hakikat di balik ibadah Jumat ini? Mengapa kita disyariatkan untuk menunaikannya? Mengapa Allah menjadikan Jumat sebagai pengganti dari salat zuhur? Atau jangan-jangan di antara sekian ratus dan ribu Jumat yang kita kerjakan, ibadah ini hanya dipandang sebagai bagian dari formalitas pekanan yang datang mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, kemudian sholat 2 rakaat ditunaikan lantas pulang begitu saja tanpa memahami apa yang ia kerjakan dalam Jumat ini. Untuk itulah hadirin, dalam kesempatan Jumat ini kita akan kembali melihat secara ringkas hakikat Jumat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam bingkai As-Sirah An-Nabawiyah. Hadirin, syariat Jumat jauh kembali kepada kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Penduduk Arab yang beraktivitas dalam sepekan itu, yang umumnya terbagi dalam 4 aktivitas utama. Ada di antara mereka yang berprofesi sebagai pedagang, dikenal dengan tujar. Ada di antara mereka para penyair, dikenal dengan syu'ara. Ada di antara mereka bahkan yang menjadi kahin, dukun, dan tidak sedikit yang menjadi sahir, tukang sihir. Keempat profesi utama ini ditambah dengan para budak dan rakyat lainnya, mereka melakukan aktivitas 7 hari dalam sepekan. Dimulai dari hari pertama disebut dengan Al-Ahad, hari kedua disebut dengan Al-Itsnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Hari ketiga mereka namakan Yaumut Thulatsah, berasal dari kata Thalathah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa. Hari keempat mereka namakan Al-Arbi'ah, dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Rabu. Hari kelima mereka namakan dengan Yaumul Khamis, dari kata Khamsah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Ahad sampai dengan Kamis ini mereka sibuk beraktivitas. Pebisnis, pedagang, mereka menawarkan dagangannya. Ada yang merantau, mencari penghasilan yang luar biasa. Penyair mulai datang ke lembah-lembah. Mereka mencari-cari ilham.
ingin mendapatkan lirik-lirik terbaik, sampai melukiskan kalimat-kalimat indah menurut persepsi mereka. Demikian para dukun, tukang sihir, dalam sepekan ke belakang mencari mantra-mantra terbaik untuk ditampilkan. Kapan itu ditampilkan dan di mana? Di hari yang ke-6, yang mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Tidak terambil dari nama bilangan lagi, tapi hari ke-6 mereka namakan dengan Yaumul Arubah, hari berbangga diri, berpesta pora sebagai bagian dari kebanggaan sebagai seorang Arab. Maka mereka akan kumpul di pusat-pusat hiburan, dikenal dengan aswaq. Ada yang disebut dengan suq Waqadh, suq Dumatul Jandal, dan puncak persaingannya ada di sekitaran Ka'bah, di sekitaran Jabal Qubais. Hadirin, maka di hari yang ke-6 ini, weekend mereka yang dikenal dengan Yaumul Arubah, maka setiap suku-suku Arab akan mulai mempertandingkan siapa di antara mereka yang usahanya berhasil dalam sepekan ke belakang itu. Maka orang-orang yang dagangannya paling sukses, jadi orang terkaya, maka dia akan diangkat sebagai hartawan terbaik di zamannya yang memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Maka kita kenal dulu dengan istilah-istilah, ada Abu Sufyan, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, di antara tokoh-tokoh yang dibanggakan karena kedudukannya dengan harta yang mereka miliki. Pun demikian, tukang syair yang paling hebat syairnya, yang paling bagus liriknya, maka akan dipertandingkan di sekitaran Ka'bah, yang bila berhasil unggul di dalamnya, maka syairnya akan dituliskan dengan tinta emas, kemudian diikatkan di dinding Ka'bah, disebut dengan mu'allaqat. Ada misal kita dapatkan Zuhair bin Abi Salma, ada Al-Hutay'ah, ada Imri al-Qais, yang kelak kemudian hari itu semua akan diturunkan dan diganti dengan kiswah Ka'bah yang dituliskan dengan ayat-ayat Al-Quran. Demikian para dukun, tukang sihir yang paling hebat mantranya, maka ini akan diangkat menjadi dukun tokoh di zamannya, pemuka agama paling hebat yang menjadi panutan di zamannya. Hadirin, demikianlah terjadi selama sepekan. Orientasi hidup hanya mencari penghidupan dunia, dibanggakan, pesta pora, weekendnya sibuk dengan hiburan. Yang paling hebat terangkat dengan kedudukannya, dan yang menjadi budak tetap dengan budaknya. Yang paling hebat terangkat dengan hebatnya, dan yang tertinggal larut dalam ketinggalannya. Yang budak dijajah sebagai seorang budak, yang rakyat hidup dalam jelatanya. Tapi yang hebat dengan hartanya terangkat jadi hartawan, yang hebat dengan mantranya menjadi sanjungan, yang hebat dengan puisinya menjadi bagian dari acuan. Demikian kehidupan jahiliyah dalam sepekan yang tidak ada makna di dalamnya kecuali hanya dunia, dunia, dan dunia saja. Diangkatlah kemudian Rasulullah SAW secara singkat ketika diutus menjadi Nabi dan Rasul dalam usia 40 tahunnya. Maka ketika Nabi diutus menjadi Rasul, suasana jahiliyah ini dengan kerangka Yaumul Arubahnya di hari yang ke-6 tadi tetap lekat di masa Nabi SAW. Sehingga singkatnya, setahun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah ke-62 ayat yang ke-9 itu, untuk merubah persepsi orang-orang beriman, merubah cara pandang hidup orang-orang beriman yang membedakan dengan orang-orang jahiliyah di kalangan masa mereka. Maka turunlah ayat Quran surah ke-62 ayat 9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perhatikan kalimatnya hadirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rumus dalam kaidah tafsir, jika dalam Al-Quran ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan ingin menegaskan perbedaan antara orang beriman dengan sikap orang yang tidak beriman. Jika Anda membaca ayat Al-Quran didahului dengan kalimat iman, maka kata para ulama informasi yang disampaikan ingin menegaskan perbedaan antara orang beriman dengan orang yang belum beriman. Quran surah kedua ayat ketiga, kalimat iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat iman disandingkan dengan kata salat. Artinya orang-orang yang salat menunjukkan ada iman dalam dirinya. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah mau mengerjakan salat, yang malas menunaikan salat, ini menandakan kalau dia belum beriman atau ada masalah dalam iman pada dirinya. Hadirin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ayat puasa dibuka dengan kalimat iman, ingin menandakan bahwa kebiasaan orang beriman diantaranya senang menunaikan puasa.
Jika ada di antara orang muslim mengatakan dirinya beriman namun enggan menunaikan puasa, tidak suka dengan Ramadan, maka ada masalah dalam imannya. Nah, ayat Jumat dibuka oleh Al-Quran dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, sekarang saya turunkan ayat yang isinya akan menerangkan perbedaan perilaku, sikap, cara kehidupan orang beriman dengan orang yang belum beriman, muslim dengan jahiliyah, orang-orang Arubah dengan orang-orang Al-Jum'ah. Apa yang akan disampaikan oleh Allah? Perhatikan bentuk pertamanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hadirin, kalimat yaumul Arubah, hari yang ke-6 tadi, langsung diganti oleh Al-Quran namanya dengan yaumul Jum'ah, yang tadinya bermakna hari pesta-pesta, hari berfoya-foya, hari kumpul-kumpul pamer persaingan dari pekerjaan sepekan yang telah dikerjakan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dari yaumul Arubah menjadi yaumul Jum'ah. Orang yang belum beriman yaumul Arubah, orang yang telah beriman yaumul Jum'ah. Apa itu al-Jum'ah? Dalam bahasa Arab, kalimat al-Jum'ah setidaknya mengandung 3 arti. Pertama, sesuatu yang berkumpul banyak, dari kata al-jam', sesuatu yang terkumpul banyak. Yang kedua, ini yang paling menarik, tidak sekedar berkumpul tapi juga merekatkan hubungan satu dengan yang lainnya. Kalau Anda cuma datang berkumpul, dalam bahasa Arab disebut dengan wahdah. Jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa kumpul-kumpul. Jangankan Anda yang muslim, non-muslim pun bisa kumpul-kumpul. Maka kata Al-Quran, bedanya kumpul orang beriman dengan orang yang belum beriman. Orang yang sudah beriman tidak sekedar kumpul, tapi kumpulnya bisa merekatkan ukhuwah di antara mereka. Bahkan yang ketiga, hadirin, al-Jum'ah itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali sifat perkumpulan yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau Anda cuma kumpul-kumpul di berbagai tempat, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun bisa kumpul. Tapi orang beriman ketika berkumpul, dia berkumpul dengan rekat, dia perhatikan satu dengan yang lainnya. Karena itulah hadirin, ketika turun ayat Jumat ini dipraktekkan kemudian pertama kali di Al-Madinah Al-Munawwarah, demi Allah khatib katakan, tidak ada satupun kejadian Jumat di masa Nabi kecuali saat mereka berkumpul, mereka rekat hubungan satu dengan yang lainnya. Tahu siapa yang hadir di sampingnya, paham siapa yang duduk di samping kanan kirinya, mengerti siapa yang membutuhkan dalam kehidupannya. Ketika Sulaik Al-Ghatafani, bukan penduduk Madinah, datang jauh-jauh dari Ghatafan, masuk ke masjid Nabi ketika Jumat di masa Nabi, maka Masya Allah, datang Rasulullah SAW naik ke atas mimbarnya berkhutbah. Ketika datang Sulaik ditunjuk oleh Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika seorang masuk ke dalam masjid hendak dia duduk, maka setidaknya dia menunaikan salat 2 rakaat terlebih dahulu, tidak langsung duduk dalam masjidnya. Penduduk Madinah sudah paham kalau masuk ke masjid pasti duduk. Namun ini ada orang di luar Madinah datang, belum tahu hukumnya. Nabi ketika menyampaikan kalimat salat 2 rakaat bukan ingin menegaskan tentang hukum tahiyatul masjid, tapi ingin menunjukkan pada penduduk Madinah, ini kita kedatangan tamu, bukan penduduk kita. Datang dia dalam Jumat ini, perhatikan siapa dia, apa kebutuhannya, apa yang bisa kita bantu. Hadirin, tidak ditemukan orang sakit di masa Nabi kecuali Jumat keluar dia mendapatkan obatnya. Tidak ditemukan orang lapar di masa Nabi datang Jumat kecuali keluar mendapatkan makanannya. Tidak ditemukan Jumat di masa Nabi orang kehausan ketika keluar kecuali mendapatkan minumannya. Dan tidak ditemukan di masa Nabi orang datang Jumat dalam kesusahan kecuali keluar dia mendapatkan kelapangannya. Sikap inilah yang dipuji oleh Al-Quran dengan turunnya Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan hebatnya orang-orang beriman pada masa itu, siapapun yang datang ke masjid, khususnya dalam Jumatnya, memiliki kebutuhan. Walaupun orang-orang beriman membutuhkan apa yang ia butuhkan itu, sepanjang saudaranya datang, dia akan berikan kepada mereka terlebih dahulu. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, mengatakan datang dari jauh. Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang bisa menjamunya? Seorang mengangkat tangannya, bala ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, siap. Tanpa ada keraguan di lisannya, tanpa fikir panjang di benaknya, bala ya Rasulullah, ana siap ya Rasulullah. Dia ajak tamunya pulang ke rumahnya. Sampai di keluarganya dia sampaikan pada keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Sehingga tibalah masa jamuan itu. Dalam keadaan malam, cahayanya dipadamkan oleh penghuni rumahnya. Istrinya diminta untuk memasak.
Anaknya ditidurkan terlebih dahulu. Kemudian dihidangkan jamuan antara tuan rumah si pria sahabat tadi dengan tamu yang datang barusan. Maka Masya Allah keduanya makan dengan nikmatnya. Yang satu makan dengan nikmatnya, yang satu terlihat seperti orang yang sedang makan. Sehingga besoknya Rasulullah SAW ketika datang ke masjid menyampaikan berita yang pertama kali dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Saya sampaikan pada kalian, ala ukhbirukum, bahwa tadi malam ada di antara kita yang sangat disanjung-sanjung oleh penghuni langit. Siapa dia? Yaitu sahabat yang menjamu tadi, yang sesungguhnya tidak memiliki bekal makanan kecuali cukup hanya untuk satu orang. Bekal makanan satu keluarga tadi, yang ingin dibagi antara bapaknya, ibunya, anaknya dengan satu jatah makanan tadi, diberikan kepada tamunya hanya untuk menjamu siapa yang membutuhkan datang ke kota Madinah itu. Anda bisa bayangkan, yang dibutuhkan saja bisa diberikan pada orang lain dengan semangat Jumat yang dilatih oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin, di mana Jumat yang telah kita kerjakan selama ratusan ribuan kali itu? Jangan-jangan selama ini kita Jumatan tiap pekan, datang cuman duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang ngantuk, sebagian ada yang tertidur, sebagian bikin komunikasi sendiri. Setelah itu tunaikan sholat 2 rakaat lantas pulang begitu saja. Itu Jumat yang bukan diinginkan oleh Al-Quran. Yang diinginkan kita kenal siapa yang hadir di samping kita. Atau jangan-jangan kita selama ini duduk tapi tidak mengerti siapa yang hadir di samping kita, tidak kenal di kanan kita, tidak tahu di kiri kita siapa yang duduk di belakang kita. Atau jangan-jangan Anda tinggal di satu komplek, tinggal di satu tempat, bahkan tidak pernah tahu siapa yang ada di dalamnya, padahal tiap pekan bertemu. Hadirin, kalau makna Jumat ini dipraktikkan, Masya Allah, betapa kuat saf orang Islam itu. Anda datang kenal siapa yang hadir di dalamnya. Mahasiswa datang ketemu dosen, dia bisa konsultasi. Orang sakit gak bisa ke rumah sakit ketemu dengan dokter, selesai persoalannya. Orang yang tidak punya pekerjaan bertemu dengan orang yang punya lapangan pekerjaan, selesai pekerjaannya. Kalau ini dipraktekkan, maka itu yang sangat diharapkan dengan nilai-nilai Al-Quran tadi. Karena itulah disebut dengan Al-Jumu'ah. Kita harus berubah. Ada sesuatu yang harus kita tampilkan. Nilai Quran dicantumkan dalam Quran, bukan sekedar dibacakan dan dituliskan, tapi perlu kita hadirkan dalam bentuk karakter keseharian kita. Hadirin, itu makna yang pertama, Al-Jumu'ah. Yang kedua hadirin, maaf, Allah mengundang kita bukan ke tempat pesta pora, bukan ke tempat hiburan yang disebut dengan Yaumul Arubah itu, tapi diundang ke tempat terbaik di muka bumi yang disebut dengan masjid untuk mengingatkan kita, fas'au ila dzikrillah. Hei, saya kumpulkan kalian dalam Jumat, tidak hanya sekadar berkumpul untuk saling memperhatikan, saling menguatkan, tapi fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk ingat-ingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah disiapkan selama sepekan sebagai bagian dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, kalimat zikir di Quran bila disebutkan, itu artinya segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ibadah dan amal saleh. Karena itu di Quran salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri. Baca Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Hadirin, istighfar, doa, kalimat tauhid, tasbih, tahmid, bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103 itu. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Sekarang setiap sepekan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya oleh Allah. Setiap sepekan, bekal apa yang telah Anda kumpulkan selama sepekan sebagai bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan enggak ada bedanya antara orang beriman dengan yang tidak beriman? Yang dalam sepekan yang dicari cuma dunia saja. Kumpulkan dunia lagi, kumpulkan dunia lagi, bangun rumah lebih luas lagi, cari mobil yang semakin banyak lagi, cari handphone merek terbaru, cari pakaian yang paling bagus. Yang nyatanya semua itu kita yakini tidak akan pernah dibawa pulang. Anda meninggal, selesai. Semua apa yang Anda cari dalam dunia itu selesai. Bahkan silakan Anda cek ketika Anda pulang, lihat kain kafan Anda, apakah ada kantongnya? Lantas apa faidah dunia yang kita kumpulkan selama ini? Yang Allah ingin tegaskan, jangan-jangan kita sibuk mencari dunia, tapi kita lupa dengan bekal akhirat. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek salat Anda selama kepekan ke belakang. Zikir, bagian dari zikir itu salat. Silahkan cek, jangan-jangan mendambakan surga, tapi salat belum pernah baik sampai hari ini.
Jamaah kadang-kadang sering ditinggalkan. Bahkan kata Al-Quran, maaf, umumnya orang salat bahkan tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dibacakan dalam salatnya. Silahkan Anda cek sampai salat terakhir. Berapa banyak dari sekian salat yang ditunaikan, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, berapa persen bacaan salat yang dipahami? Jangan-jangan ruku tidak paham yang dibacakan, sujud tidak ngerti yang dibacakan, duduk di antara dua sujud tidak paham dengan doa yang apa yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa khusyuk menunaikan salat kalau kita tidak mengerti yang dilakukan? Atau bahkan jangan-jangan yang Jumatan pun tidak mengerti tentang adab-adab Jumat. Kapan dia harus datang? Apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan? Hadirin, dunia kita kejar dari gelap sampai kembali gelap lagi, hanya untuk yang sementara saja. Kenapa urusan akhirat kita abaikan? Maka mulai hari ini pulang, cek kembali. Mari kita perbaiki keadaan hidup kita untuk bekal mencari akhirat. Bacaan Quran, bagian dari zikir. Jangan-jangan Al-Quran Anda baca, WhatsApp, status terus diupdate, Facebook dilihat, Quran bekal akhirat tidak pernah dibaca. La haula wala quwwata illa billah. Cita-cita ingin masuk ke dalam surga. Hadirin, jika Anda tidak mulai dari hari ini, maka kita jauh tertinggal. Silahkan cek sampai hari ini. Jangankan di Timur Tengah, di Indonesia saja. Di Indonesia saat ini sedang marak anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bukan hanya mulai menghafal Quran, tapi rata-rata sudah 30 juz. Paling sedikit 15 juz. Ada di antara mereka yang matanya buta. Anak usia 4 tahun. Masya Allah. Anak usia 4 tahun. Belum baligh. Hisabnya belum berlaku pada dirinya. Sudah menghafalkan Quran sampai hafal Qurannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, matanya sehat dan pasti dihisab. Sampai hari ini untuk baca Quran pun belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi untuk mulai baca? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin, Mu'adh, seorang anak Mesir, usia 4 tahun, ingin menghafal Quran, menempuh perjalanan selama 20 km. Ketika sampai dia menghafal Quran dengan keadaan mata buta, diantar oleh bapaknya, setiap pulang pergi setiap hari. Singkatnya, setelah hafal Al-Quran tersebar kisahnya viral di Timur Tengah. Datang seorang reporter kemudian melihat, mewawancara karena bagusnya bacaan Quran Mu'adh ini. Ketika ditanya, ya Syekh Mu'adh, jika Allah memperkenankan Anda untuk mengabulkan doa Anda sekarang, apa yang akan Anda minta? Kalau Anda sekarang akan berdoa dan dikabulkan oleh Allah sekarang, apa yang akan Anda mintakan? Perhatikan hadirin, Mu'adh, anak usia 4 tahun, matanya buta. Perhatikan jawabannya. Kata Mu'adh, wallahi, demi Allah, kalau saya diperkenankan bermohon pada Allah saat ini, pertama saya akan minta kepada Allah supaya tetap membutakan mata saya. Karena dengan buta mata ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut kalau mata saya bisa melihat lagi, lantas saya sering melihat maksiat dan menghilangkan Quran yang telah saya hafalkan itu. Dan yang kedua, hadirin, perhatikan kalimatnya. Demi Allah, dengan Quran yang telah saya hafalkan ini, saya akan bawa kepada Allah di hari kiamat, yaumul hisab. Saat saya datang, tangan saya gemetar, kaki saya bergetar, dan tidak ada yang menemani saya, bahkan ayah saya sekalipun. Saya akan katakan kepada Allah pada saat itu, ya Rabb, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran sampai saya bawa hari ini di yaumul hisab. Kalau memang sampai saat ini saya masih layak untuk dihukum, ya Allah, mohon kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Mohon kurangi siksaan saya, ya Allah, dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ada anak usia 4 tahun, matanya buta, berusaha menghafal Quran sebagai bekal menghadap kepada Allah, dan dia masih merasa banyak dosa. Ya Allah, kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, matanya sehat, fisiknya baik, sampai hari ini belum ingat dengan Allah. Anda butuh berapa hari lagi untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali saking sayangnya Allah, sebagian di antara kita telah diwafatkan menuju Allah karena mungkin sudah cukup bekalnya, baik amalnya, sedikit dosanya. Kita yang dihidupkan sampai Jumat ini masih butuh Jumat ini untuk berubah. Barangkali ada dosa-dosa yang harus kita istighfari, ada amal yang harus kita tingkatkan. Kalau hari ini belum menyentuh kita untuk berubah, Anda butuh berapa Jumat lagi untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampuni kita semua, menyayangi dan membimbing kita, dan semoga setelah keluar dari Jumat ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahi yastajib lakum jami'an.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, saya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, kesimpulan Jumat hari ini sebelum kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Jumat tidaklah disyariatkan sebagai ibadah hanya formalitas untuk kumpul semata, tapi lebih dari itu, Jumat adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk meneguhkan identitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermakna perkumpulan yang saling menguatkan. Karena itulah surah Jum'ah diletakkan setelah surah As-Saff, surah ke-61 itu. Sesuatu yang sangat erat dan rapat, yang dengan Jumat ini diharapkan hubungan kita menjadi semakin erat. Dan bermakna yang ketiga, yaitu saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena itu jangan sampai terjadi setiap pekan kita Jumatan, tapi ketika Allah uji kita dengan makna Jumat itu, abai kita dengan delay-nya. Kita hafal hadisnya, mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh yang saling merasakan. Kalau sakit satu yang lainnya merasakan. Coba lihat prakteknya. Ada muslim yang sakit kadang-kadang tidak ditengok, ada yang kebanjiran diabaikan saja. Bahkan sebagian dari umat yang mengaku beriman hari ini sibuk mencela satu dengan yang lainnya. Hadirin, itu bukan Jumat yang kita harapkan. Selanjutnya, Jumat disyariatkan oleh Allah untuk mengingatkan kita bahwa hakikat kehidupan dunia ini adalah untuk kita mencoba mencari bekal menuju akhirat. Tidak hanya sholatnya, tidak hanya bacaan Al-Qurannya, tapi semua bekal yang Allah titipkan kepada kita itu adalah ladang amal untuk meniti akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah Anda melihat bekal apa yang Allah titipkan kepada Anda. Kalau masih diberikan kedudukan sampai hari ini, buatlah kebijakan-kebijakan yang dengan itu Anda bisa melahirkan pahala. Buat kebijakan menunaikan sholat berjamaah, buat kebijakan menunaikan gemar membaca Al-Quran. Anda tidak akan dituntut dengan hasilnya. Ketika Anda keluarkan dan Anda proses itu, siapapun yang tergerak untuk menunaikannya, disitulah ada pahala untuk Anda. Hadirin, juga demikian dengan titipan-titipan yang lainnya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh untuk memperbanyak kebaikan, setidaknya di Jumat ini berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan doa kita di Jumat ini Allah turunkan keberkahan kepada kita, melembutkan hati kita untuk berubah dan bisa menjadikan diri kita lebih baik dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di Jumat ini ada satu di antara kami yang datang ke Jumat ini dengan membawa lumuran dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di Jumat ini membawa kegelisahan, mohon jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini ya Allah, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami di Jumat ini yang datang membawa kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali Engkau telah ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di Jumat ini ya Allah, di antara kami, kerabat kami, saudara kami, tetangga kami, teman kami ya Allah, yang tengah diuji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma nakhussuka bid-du'a lana jami'an ya Allah. Asli ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, di Jumat ini kami khususkan doa bermohon kepadamu. Perbaiki keadaan kami ya Allah, perbaiki keadaan kami yang Kau pandang masih jauh darimu, supaya lebih dekat denganmu ya rabbal alamin. Idza kana minna fi hadhil jum'ah ya rabbal alamin ba'idan minka, ba'idan minas salah wal Qur'an wal amali salih, fahdina ya rabbal alamin ila taqarrabu ilaika ya rabb. Ya Allah, jika ada di antara kami di Jumat ini orang-orang yang datang kepadamu di Jumat ini masih jauh darimu ya Allah, malas menunaikan salat, masih terlambat dalam salatnya, jarang membaca Al-Quran, jarang mendekat kepadamu dengan amal saleh, maka mohon sentuh hatinya ya Allah, sentuh jiwanya untuk berubah ya Allah. Allahumma rzuqul fursata lit taubah ya Allah, beri kesempatan dia untuk taubat sebelum Kau wafatkan ya rabbal alamin. Sadarkan hatinya bahwa ia bisa meninggal kapan saja ya Allah. Sentuh jiwanya ya Allah, mohon berikan kesempatan padanya untuk bertobat ya Allah.
Allahumma arzuqna al-fursata ya Allah lil hayatit thayyibah wa lil mamati hasnal khatimah wa naqulu la ilaha illallah wa taqulu lana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ya Allah, berikan kesempatan pada kami untuk menjalani sisa hidup kami dengan lebih baik ya Allah. Dan jika pun kami mesti wafat dalam waktu yang dekat ini, maka mohon ya Allah, bimbing kami untuk bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah, dan Engkau katakan kepada kami ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ayo cepat pulang kepada Rabbmu ke sini penuh dengan keridhaan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cepat masuk dalam golongan hambaku yang telah aku siapkan surga untukmu. Allahumma hdi ya Allah zumala'ana aqriba'ana min ghairil muslimin yahtadu ila al-islam. Ya Allah, mohon berikan petunjuk kepada kerabat kami, tetangga kami, teman-teman kami yang belum memeluk Islam ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Sentuh hati mereka untuk mengikrarkan kalimat syahadat ya Allah. Mohon ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka di surga seperti Engkau kumpulkan kami dengan mereka di dunia ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur ikhwatana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwatana bi khassa fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Rohingya wa fi kulli makanil mubtallin. Allahumma ya Allah, mohon tolong saudara-saudari kami ya Allah, khusus yang berada di Palestina, di Syria, di Aleppo, di Rohingya, di Iraq, di Afghanistan. Allahumma la tuhasibna an dha'fina fi nusratihim. Dan mohon ampuni kami ya Allah, jangan hisab kami ya Allah. Ya Allah, mohon jangan hisab kami karena ketidakmampuan kami menolong saudara-saudara kami yang tengah tertimpa musibah ya Rabbal Alamin. La tuhasibna an dha'fina fi ad-difa'i lil Aqsa. Mohon ampuni kami karena ketidakmampuan kami mempertahankan Aqsa ya Allah. Allahumma khaffif hisabana. Ya Allah, ringankan hisab kami ya Allah karena ketidakmampuan kami dalam menyembahmu dalam kebaikan ya Rabbal Alamin. Idza kunna min aba, jika ada di antara kami para ayah ya Allah, ampuni para ayah yang berada di Jumat ini bila belum mampu menjadi ayah sesuai dengan kehendak-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir ya Allah li usratina, ampuni keluarga kami ya Allah yang belum layak untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Mohon ampuni kami, bimbing kami untuk berubah ya Rabbal Alamin. Rubah keadaan keluarga kami supaya lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Rubah anak-anak kami, istri-istri kami ya Allah. Allah, 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asli biladana ya Allah, perbaiki keadaan negeri kami ya Allah. Allahumma hdi umara'ana, berikan bimbingan kepada para pemimpin kami ya Allah. Wahid sufufana, satukan saf kami ya Allah, jauhkan dari perpecahan ya Rabbal Alamin. Wahid ulama'ana, satukan para ulama kami ya Allah, jauhkan perpecahan di antara kami kaum muslimin. Satukan hati kami dalam kebaikan, satukan hati kami dalam cinta ya Allah, satukan diri kami dalam kebaikan yang Engkau ridai ya Arhamar Rahimin. Laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Kami telah datang ke Jumat ini bermohon kepadamu ya Allah, maka mohon ya Allah, seperti Engkau telah janjikan, mohon jangan sia-siakan segala doa yang telah kami mohonkan kepadamu ya Rabbal Alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.